فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Awaqut Talab karya Asy-Syaikh Abdul Salam Ibn Barjas rahimahullah. Terakhir kita ambil halaman 57 bagian atas itu. Sekarang yang berikutnya. Pertemuan terakhir kita telah membaca larangan asabiyah fanatik. Di dalam mengambil ilmu pastikan semua dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita fanatik dengan tokoh-tokoh tertentu, fanatik dengan figur-figur tertentu, fanatik dengan gurunya. Jangan. Kalau ingin berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena yang namanya fanatik barakallahu fiik itu berakibat yang buruk. Ketika dia fanatik dengan figur tertentu, kemudian figur tadi melenceng dari jalan yang lurus, dia ikutin. Itu kan syekh kami, itu kan ustadz kami. Tapi kalau dalil wajib kita ikutin. Makanya kalau ngikutin itu dalil. Ketika kita mendakwahkan Al-Quran Sunnah, jangan pernah kita mengatakan ikuti aku, ikuti dakwahku, jangan. Paham ya? Karena kita itu tidak maksum. Ikutin Al-Quran dan As-Sunnah. Ikutilah dakwah yang menyuruh Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalau sudah mengajak pada individu, mengajak pada kelompoknya, mengajak pada firqahnya, hindari. Berikutnya, qala al-mu'allif asbahullah halaman 57, at-tahdhir min talabil ilmi lid dunya, Allahul musta'an. Lihat ini. Peringatan terhadap apa? Mencari ilmu untuk dunia. Jangan pernah. Orang kalau mencari ilmu pastikan bukan karena dunia, tapi karena akhirat. Kenapa? Karena kalau dia mencari ilmu karena akhirat, pasti dunia udah dapat. Tapi kalau dia mencari ilmu untuk dunia, belum tentu dapat akhiratnya. Bisa dipahami? Antum ketika hadir di majelis ilmu, duduk berhalqah barakallahu fiik, mendengarkan qala Allah qala Rasul, secara zahirnya enggak dapat uang. Tidak dapat dolar, wala real Saudi, wala ringgit Malaysia, wala dolar Singapura, ya kan? Wala euro, wala uang-uang yang lainnya. Paham ya? Karena tujuan utama kita bukan mencari uang tadi. Tujuan kita mencari ridha Allah, mencari pahala Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan dalam hadiri majelis ilmu, dimudahkannya apa? Masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Hadis yang terulang-ulang yang sudah tidak asing lagi di telinga kita semuanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak rugi gitu loh. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Bayangkan. Paham ya? Nah, jalan menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Lihat. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala sampai pulang lagi. Enggak rugi. Paham ya? Tapi kalau kita itu ingin mencari dunia, mungkin rugi. Karena pencari dunia mereka punya slogan waktu adalah uang. Paham ya? Sehingga setengah jam, seperempat jam, 1 jam itu seharusnya dapat sekian juta, sekian rupiah, tapi di majelis ilmu enggak dapat uang. Tapi ingat, kalau kita niatnya karena Allah, niatnya karena akhirat, dunia akan datang tanpa harus kita apa? Antrian. Bayangkan, semuanya diatur semuanya. Kita lihat di sini, tenang pikirannya, tentram hatinya. Summal hadar al-hadar. Kemudian waspadalah min talabil ilmi lil aghrad al-fasidah wal maqasid as-sayyi'ah minal mubahah wal mumarah wal riya was sum'ah. Lihat ini. Kemudian waspadalah mencari ilmu untuk tujuan-tujuan yang rusak, tujuan-tujuan yang jelek, berupa apa? Untuk berdebatan, berbangga-bangga, riya,
biar didengar, biar dilihat, sum'ah, wa an yaj'alahu wasilatan li umuri dunyawiyyah wa riyasah, dan tujuannya juga untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai sarana, sebagai media untuk mendapatkan perkara-perkara dunia dan juga kepemimpinan. Kita ulang dikit, enggak masalah, ini kemarin kita baca, enggak masalah. Falaisat hadhi halu ahlul ilm, ini bukanlah keadaan ahlul ilm yang seperti ini. Alladzina hum ahluh fil haqiqah, yang benar-benar mereka adalah secara hakikat adalah orang yang ahlul ilm, keadaannya enggak seperti ini. Paham ya? Wa man talabal ilma aw ista'malahu fi aghradihi as-sayyi'ah falaysa lahu fil akhirah min khalaq. Lihat ini. Maka dan barang siapa yang mencari ilmu atau menggunakan ilmunya untuk tujuan-tujuan yang jelek, maka dia tidak punya bagian kelak di akhirat. Waliyadzubillah. Berikutnya, al-amal bil ilm, beramal dengan ilmu. Ilmu yang kita miliki pastikan kita amalkan. Tidak menunggu harus banyak ilmunya. Kita hafalkan satu hadis, dua hadis, paham ya? Nah, kemudian kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar bisa mengamalkannya, dimudahkan dalam beramal. Ini pembahasannya agak mirip tadi ya. Karena apa kata tadi? Al-ilmu bila amal kasyajarah bila samarah. Ilmu tanpa amalan itu ibaratnya seperti pohon tanpa buah, enggak ada manfaatnya. Faham ya? Nah, Allahul musta'an. Wa min a'zami ma yata'ayyan 'ala ahli al-'ilm al-ittisaf bima yad'u ilaihi al-'ilm min al-akhlaq wal a'mal wat ta'lim. Masyaallah. Termasuk perkara yang paling agung yang diharuskan atas seorang yang punya ilmu adalah bersifat, paham ya? Bersifatkan dirinya itu dengan perkara yang dia dakwahkan, yang dia seru. Yang dia seru pada ilmu yang dia dakwahkan berupa apa? Akhlak, amalan, ta'lim, paham ya? Jadi ahlul ilm, orang punya ilmu itu hendaknya dia bersifat dengan ilmu yang dia dakwahkan itu loh. Jangan mengatakan haramnya gambar hukum nyawa, dia selfie. Dikit-dikit selfie, foto sana foto sini, bermudah-mudahan posting di media sosial, gambar keluarganya, gambar istrinya, gambar anaknya, gambar dia sendiri, paham ya? Tak mau ta'lim aja di video. Allahul musta'an, enggak perlu. Ingat-ingat ya, kitabnya para ulama ahlus sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ibnu Qayyim, cukup kita baca kitab mereka, enggak perlu melihat wajah mereka. Paham ya? Nah, Allahul musta'an, katanya kalau melihat wajah ustadznya itu semakin semangat belajarnya, modus. Paham ya? Nah, kita para ulama terdahulu satu gambarnya pun enggak ada. Iya enggak? Nah, cukup kita dakwahkan, kita baca kitab Syekhul Islam, enggak perlu lihat gambarnya. Kita dakwahkan kitab Syekh Al-Imam Ibnu Qayyim, enggak perlu lihat gambarnya. Allahumma musta'an, betapa banyak dakwah salafiyah yang tercoreng enggak ada gambar tadi. Paham ya? Ustadznya mengajarkan ilmu di live, di video. Akhwatnya memang di balik tembok, tapi di balik tembok itu ada gambar ustadznya. Allah musta'an, akhirnya enggak nyatat lagi sudah. Melihat wajah ustadznya dari balik tembok itu fitnah. Ini fakta dan realita loh ya, bukan sekedar kata-kata. Allah musta'an. Makanya kalau belajar itu cukup apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an Sunnah. Catat faedahnya, tidak harus melihat wajah gurunya. Mafhum? Dakwah yang sahihah. Paham ya? Jangan pernah berdakwah dengan cara menempuh cara maksiat, jangan. Kita lihat ini. Hendaknya ahlul ilm itu bersifatkan dengan apa yang dia seru, yang dia dakwahkan berupa ilmu, akhlak, amalan, ta'lim. Fahuwa ahakun nas bil ittisab bil akhlaq jamilah. Sahih. Maka dia adalah manusia yang paling berhak untuk bersifat dengan akhlak yang mulia. Jadi kalau dia ngajarkan wajibnya jujur, ya jangan mencontohkan kepada orang yang dakwahi bohong. Jadi pahami, ngajarkan jujur itu wajib, tapi dia suka modus, suka bohong. Ketika jual beli nggak jujur misalkan, contohkan yang terbaik. Paham ya? Ketika dia mengajarkan sunnah, contohkan amalan sunnah. Wa takhalli min kulli khuluqin radhil. Dan hendaknya dia mengosongkan dirinya dari segala akhlak-akhlak yang rendah dan hina. Wa hum aulan nas bil qiyam bil wajibat zahirah wal batinah. Lihat ini. Maka mereka ahlul ilm, orang-orang yang punya ilmu, mereka adalah manusia yang paling pantas untuk menegakkan perkara-perkara wajib yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa tarkul muharramat, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Lima tamayyazu bihi minal ilm wal ma'arif, karena mereka terbedakan. Terbedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.
terbedakan. Mereka yang berilmu ini terbedakan dari apa? Ilmunya wal ma'arif, wawasan pengetahuannya allati lam tahsul li ghairiha. Atau allati lam tuhsal li ghairihim, yang tidak didapatkan pada yang selain mereka. Jadi kalau dia ahlul ilm, punya ilmu, mendakwahkan Al-Qur'an Sunnah, dia contohkan gitu loh. Paham ya? Nah, dia yang mencontohkan pertama kali ketika dia mengajarkan gambar makhluk nyawa adalah haram, ada 17 hadis sahih, dia mencontohkan kepada orang yang dia dakwahi, jangan gitu loh. Bukan malah dia dikit-dikit selfie, Allahul musta'an. Nah, ketika dia mengatakan hukum asal minta-minta adalah haram, ada hadis Qabisah bin Mukhariq al-Hilali dalam Sahih Muslim, dia contohkan yang terbaik. Jangan malah open donasi, penggalangan dana, Allahul musta'an. Malah apa? Muterkan kode barcode. Allahul musta'an. Sabar barakallahu fiik. Semuanya serba panas dunia ini. Tapi bagaimanapun kita harus sabar menghadapi panasnya dunia ini demi apa? Dinginnya kelak di akhirat. Maksudnya dinginnya keselamatan dalam surga. Wali annahum qudwatun linnas, dikarenakan mereka para ulama adalah apa? Adalah panutan bagi manusia. Iya kan? Kalau pengajarnya aja rusak, nanti orang yang diajar pun akan rusak juga. Paham ya? Ada paribahasa Indonesia kan? Nah, barakallahu fiik. Apa itu ibaratnya itu? Bapak apa? Kencingan dengan apa? Dengan berdiri, dengan duduk, atau dengan berdiri? Dengan berdiri, anak dengan berjalan, itu ya. Jadi pastikan barakallahu fiik, sebagai seorang guru, seorang alim, dia mencontoh yang terbaik. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Nah, dia sendiri yang jelek, paham ya? Tapi nyalahkan muridnya, nyalahkan santrinya, jangan. Kita lihat panutan. Wan nas majbuluna 'alal iktida' bi ulamaihim sya'u am abau fi katsir min umurihim sahih. Jangan membuat orang itu apa? Tertipu. Lihat ini. Manusia itu kebanyakan mereka majbulun. Apa itu? Diciptakan di atas tabiat, ngikutin ulama mereka. Mereka enggan atau mereka mau pada semua perkara atau kebanyakan perkara. Jadi lihat ulamanya, lihat syekhnya. Kalau syekhnya dikit-dikit apa? Mencium tangannya untuk tabaruk, murid-murid itu enggak jauh beda. Paham ya, seperti itu. Lihat ini bagus sekali nih kata Syekh Abdus Salam bin Bajjas nih. Kebanyakan manusia itu mereka diciptakan ngikutin tabiat. Tabiatnya apa? Senang dengan gurunya, senang dengan ulamanya, ngikutin ulamanya gitu loh. Kalau ulamanya salah diikutin, berbahaya. Wali annahum yatatarraqu ilaihim minal i'tiradat wal qawadih indama yatrukuna ma yad'u ilaihi al-ilm a'dham mimma yatatarraq ala ghairihim sahih. Dan dikarenakan mereka ahlul ilm itu akan menghadapi, yatatarraq itu menghadapi. Mereka akan menghadapi di hadapan mereka i'tiradat, kritikan-kritikan, benar atau tidak? Kalau dia mengatakan haram kok dia melanggar, dikritik nanti. Dia akan menghadapi kritikan-kritikan, wal qawadih, celaan-celaan. Kapan itu? Tatkala mereka meninggalkan apa yang mereka seru berupa ilmu. Kritikan tersebut, celaan tersebut a'dzam, lebih besar dibandingkan apa yang dihadapi selain mereka. Beda dengan orang yang tidak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu, itu nanti pandangannya akan lebih ngeri lagi. Wah, ini si fulan ini aja berilmu. Ini ustadz, ini syekh yang berilmu aja seperti itu. Apalagi kita yang tidak berilmu, jadikan hujah. Nah, barakallahu, jangan. Pastikan dia mencontoh yang terbaik, barakallahu fiik. Wa aidan fa kana salafu yasta'inun bil amal bil ilm 'ala al ilm. Masyaallah, lihat ini. Dan juga dahulu para salaf, mereka itu apa, barakallahu fiik? Nah, mereka itu saling meminta pertolongan. Paham ya? Nah, meminta bantuan di dalam mengamalkan barakallahu fiik, di dalam amalan itu dengan ilmu. Bisa dipahami? Nah, untuk mengamalkan ilmu, bisa dipahami ya? Jadi dengan adanya ilmu, nah barakallahu fiik, mereka itu mengamalkan. Fa in amila bihi istaqarra wa dam, sahih. Jika dia mengamalkan ilmunya maka akan apa? Akan langgeng dan terus ada. Wa nama, dan tumbuh, wa kasrat barakatuhu, dan akan banyak keberkahannya. Wa in tarakal amal bihi, dan jika dia meninggalkan amalkan ilmu, ditinggalkan enggak beramal, dhahaba au adamat barakatuhu, akan pergi atau akan hilang keberkahannya. Lihat itu. Farahul ilmi wa hayatuhu wa qiwamuhu innama huwa bil qiyamihi amalan wa takhalluqan wa ta'liman wa nushan wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah.
Maka rohnya ilmu itu dan hidupnya ilmu dan tegaknya ilmu itu hanya saja kata beliau dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan dengannya dan mengamalkan. Paham ya? Menegakkan dengannya, dengan cara apa? Mengamalkannya, berakhlak dengannya, mengajarkannya dan menasihatkannya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Lihat itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita ambil lagi dikit lagi. Tariqatu at-ta'lim, tata cara mengajarkan ilmu. Bagaimana cara mengajarkan ilmu? Karena orang itu kadang-kala tergantung orang yang mengajarkan. Ilmunya sebenarnya mudah, tapi kalau yang mengajarkan nggak bisa, orang yang diajari pun nggak bisa. Paham ya? Makanya terkadang tergantung orang yang mengajarkan ilmu. Iya atau tidak? Nah, kita lihat. Wa yanbaghi sulukut tariqan nafi' 'indal bahthi ta'alluman wa ta'liman. Dan selayaknya bagi seorang yang berilmu menempuh cara yang bermanfaat ketika membahas. Paham ya? Naam. Baik ketika belajar atau mengajarkan. Fa idza syara'a al-muallim fi mas'alatin waddahaha sahih. Apabila seorang muallim syara'a bada'a, apabila seorang muallim dah mulai membahas suatu permasalahan, waddaha, hendaknya dia menjelaskannya. Ini penting loh ya. Jadi kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Jadi seorang guru tugasnya ketika dia menjabarkan suatu permasalahan, dia menjelaskannya. Wa awsalaha ila afhamil muta'allimin, dan menyampaikan permasalahan itu kepada pemahaman orang yang belajar. Jadi orang yang belajar sepaham itu, jangan yang dikaji kitab apa? Enggak tahu. Isinya apa? Isinya pun enggak tahu juga, jangan. Yang dikaji kitab seputar ilmu, nanti tanya bahasa apa? Nahwu katanya. Salah. Paham ya? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat ini. Nah, kata beliau wa awsalaha ila afhamil muta'allimin bi kulli ma yaqdir alaihi min at-ta'bir sahih. Dan hendaknya seorang guru, seorang alim menyampaikan permasalahan tadi kepada pemahaman orang-orang yang belajar dengan seluruh apa yang dia mampu berupa ungkapkan yang terbaik. Kadang-kadang kan orang kan barakallahu fiik tergantung cara mengungkapkannya, tergantung cara menjelaskannya. Kadang si A ini kalau menjelaskan muter-muter panjang lebar, ujung-ujungnya apa? Sama juga sampai stasiun itu loh. Yang satu ini simple, padat, paham ya? Jelas dan wadih. Kadang orang seperti itu, beda-beda memang. Tapi pastikan benar-benar apa? Pemahaman itu sampai pada orang-orang yang belajar. Kata beliau itu minat ta'bir wa darbil amsal, dan memberikan contoh-contoh permisalan. Kadang perlu contoh juga ya kan? Contohnya ini permasalahan seperti ini, contohnya ini. Wa taswir wa tahrir, penggambaran dan juga apa? Inti permasalahan. Paham ya? Setelah penggambaran seperti ini, intinya ini gitu loh. Setelah telah teliti sebutkan intinya. Makanya para ulama zaman sekarang kalau bahas masalah fikih seringnya loh ya, terkhususkan ulama Yaman itu nyebutkan khilaf ar-rajih gitu seringnya. Nah, itu yang kita inginkan. Panjang lebar khilafnya, kemudian ar-rajih, pendapat yang kuat. Nah, itu bagus. Karena kita tidak dibikin pusing. Khilaf ada, tapi yang kuat yang mana gitu loh. Ya kan? Seperti kemarin yang kita pelajari itu Miskul Khitam, Syarah Umdatul Ahkam itu kan panjang lebar khilaf, kemudian ar-rajih, pendapat yang kuat. Nah, itu bagus sekali. Ada tahrirnya itu istilahnya. Summa la yantakil minha ila ghariha qabla tafhimiha lil muta'allimin, penting juga. Ini penting sekali ini. Apa kata beliau? Kemudian jangan seorang guru pindah dari permasalahan kepada permasalahan yang lain sebelum memahamkan kepada santrinya atau pelajarnya. Bahas seputar A, belum paham dah pindah ke B. Bahas seputar isim misalkan, belum paham atau isim pindah fi'il. Fi'il belum paham pindah huruf. Akhirnya enggak paham apa isim, apa fi'il, apa huruf itu loh. Itu contoh aja. Contoh ya, na'am. Kita lihat. Wala yad'ul muta'allimin, dan jangan membiarkan orang-orang yang belajar yakhrujuna minal mawdu', mereka keluar dari pembahasan alladzi lam yatim ta'limuhu, yang belum sempurna dia mempelajarinya. Paham ya? Yang sebelum sempurna apa? Dia mempelajarinya. Nah, jadi sebelum sempurna dia mengajarkannya, belum sempurna mempelajarinya, dia sudah keluar. Belum sempurna takriruhu, belum sempurna juga menetapkan kesimpulannya. Keluar dari suatu maudhu', suatu pembahasan ila maudhu'in akhar, ke pembahasan yang lain. Hatta yahkumu, wa yafhamu, sampai mereka benar-benar mengokohkan pemahamannya dan memahaminya. Bisa dipahami? Fa innal khuruja minal maudhu' ila ghairihi qabla al-intiha minhu, yuhramul fa'idah atau yahrumul fa'idah kama taqaddam.
Artinya apa barakallahu fiik? Dikarenakan keluar dari pembahasan kepada pembahasan yang lain sebelum selesai dari pembahasan itu, sebelum dipahami itu akan apa? Akan diharamkan padanya faedah, yuhramul faedah, diharamkan padanya faedah. Kama taqaddam, sebagaimana apa? Sudah kita lewati. Sudah pahami ya? Nah, barakallahu fiik. Makanya kalau belajar bertahap, pelan-pelan, dikit-dikit. Yang terakhir, ta'ahudu mahfudhati al-muta'allimin. Mengikat maklumat yang dihafal orang-orang yang belajar. Orang yang belajar kadang menghafal pembahasan kan. Misalkan jelaskan bahwasanya siapa namanya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Kadang seorang guru nanya gitu loh. Jadi pertanyaan ketika di ta'lim, pertanyaan di kajian itu bukan karena benci ya, tapi karena cinta agar ilmu itu melekat itu loh. Makanya ada ungkapan kullama takarrar. Semakin terulang-ulang semakin melekat. Lihat ini. Cara mengikatnya bagaimana? Wa yanbaghi ta'ahud mahfudhatil muta'allimin wa ma'lumatihim. Dan selayaknya untuk mengikat, mengulang-ulang hafalan-hafalan orang yang belajar dan wawasan mereka. Bil i'adati dengan cara mengulang, wal imtihan dan ujian. Ditanya kadang, perang Badar tahun berapa? Perang Khandaq tahun berapa? Perang Uhud tahun berapa? Itu kadang-kadang untuk menguji. Wal has 'alal mudzakarah wal murajaah, dorongan motivasi untuk mengulang-ulang dan barakallahu fiik mengingat kembali pelajarannya. Wa takrar dars, dan mengulang-ulang pelajaran. Fa inna ta'alluma bi manzilatil ghirs lil asyjar. Masyaallah, lihat ini. Dikarenakan yang namanya ta'allum, belajar itu ibaratnya kedudukannya seperti apa? Seperti menyiram pohon. Pohon itu kalau semakin disiram sering, itu biasanya apa? Tumbuh. Paham ya, disiram. Ilmu juga sama, ilmu itu kalau semakin diasah, semakin diulang-ulang, dia semakin melekat. Iya kan, seperti hafalan Al-Qur'an juga sama kan, semakin diulang-ulang semakin melekat. Wa darsu wal mudzakarah wal i'adah bi manzilatis saqi. Masyaallah. Sedangkan pelajaran, mengulang pelajaran, mengingat pelajaran, kedudukannya seperti apa? Seperti airnya, menyirami. Menyirami pohon tadi. Wa izalatul asya' ad-darah anha, dan ibaratnya menghilangkan perkara-perkara membahayakan apa? Tanaman atau pohon tadi. Tujuannya apa? Litanmu wa tazdad 'ala dawam. Tujuannya agar selalu tumbuh dan selalu bertambah. Bisa dipahami? Jadi inilah dalam mempelajari ilmu, diulang-ulang. Terkadang apa? Ada pertanyaan dari seorang guru untuk apa? Untuk santrinya, untuk pelajarnya, itu bukan perkara yang apa? Yang dianggap membenci, tapi itu justru apa? Mengikat maklumat, mengikat apa? Wawasan-wawasan dan pelajaran yang dipelajari. Ini yang kita ambil. Barakallahu fiik. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.